Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa mawalah. Amma ba'da, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Bab yang keenam itu fil hasadi, mengulas tentang hasud atau dengki atau enggak senang dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li ni'amillahi ta'ala a'daan. Sesungguhnya ketika Allah memberikan nikmat berupa hal-hal yang diinginkan oleh hambanya, itu terdapat a'daan. Jadi terdapat beberapa orang yang gak suka atau musuh kila manhum ya Rasulullah. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, manhum ya Rasulullah, siapakah dia wahai Rasul? Qala, Nabi berkata, alladzina yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadli, yaitu orang yang hatinya tidak terima, mereka yang gak suka terhadap pemberian anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap orang lain. Jadi mari kita jaga perasaan kita apabila ketika orang lain itu mendapatkan anugerah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kok kita gak senang, kok kita merasa harusnya kita, maka bisa jadi kita sedang terjangkit penyakit hati, yaitu hasud. Hasud yang disampaikan oleh Nabi bahwasanya ketika nikmat itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu hambanya, itu pasti ada orang yang gak suka. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita mendapatkan nikmat tersebut, baik nikmat apapun, itu memang disunatkan atau dianjurkan untuk fabi ni'mati rabbika fahadits. Ketika Allah sudah memberikan nikmat kepada hambanya, fabi hadis, bicarakan, sampaikan kepada orang lain dengan tujuan dan niat menyampaikan bahwa ini adalah anugerah, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan semuanya diberitahu, jangan diperinci. Kenapa? Karena di balik nikmat yang telah Allah berikan itu pasti ada sosok, ada seseorang, bahkan keluarga sendiri, bahkan ada hubungan darah itu yang gak suka, pasti. Jadi kalau dapat nikmat itu gak usah diceritakan kepada orang lain, itu gak usah terlalu diperinci. Saya naik gini, misalkan dapat nikmat, naik jabatan, diceritakan jabatannya ini, gajinya sekian, jam kerjanya sekian, nanti itu pasti ada yang iri, pasti. Tapi kalau orang yang hatinya bersih, hatinya sadar bahwa Allah sudah mentakdirkan nikmat kepada setiap hambanya sudah dimiliki masing-masing, maka pribadi tersebut akan sadar bahwa nikmat yang telah Allah berikan kepadanya itu tidak diberikan kepada orang lain, dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadanya adalah nikmat yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Jadi nggak perlu iri terhadap nikmat terhadap orang lain. Qala ba'dul hukama, sebagian orang ahli hikmah, orang bijaksana berkata, ummahatul khotoya salah satu, pokok dari kelumputan, kesalahan, pokok dari muara dari setiap kesalahan itu ada 3. Yang pertama al-hasad, iri dengki. Kemudian wal hirsu. Kemudian yang ketiga wal kibru, sombong. Amal kibru fakana asluhu min iblis. Adapun sombong itu dicontohkan
pertama kali makhluk yang sombong itu adalah iblis. Haitsu takabbara wa aba minas sajadati faluina. Ketika iblis pertama kali disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, iblis itu takabur. Artinya apa? Dia merasa materi penciptaannya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikan kepada Nabi Adam. Dia merasa api itu lebih baik daripada tanah. Ngapain saya hormat sama Adam itu? Lawang aku eselon 1, lawang aku PNS pangkat iki kok nyapa to hormat karo wong sing gur satpam, hormat mengajeni karo wong sing profesi ini cuman nyun sewu buruh tani, atau karo wong sing cuman bakul sayuran, atau karo wong sing cuman nyun sewu misalkan cuman security dan lain sebagainya yang secara di mata manusia mungkin itu di bawahnya. Takabur semacam itu sudah dicontohkan dan dilakukan diawali oleh dedengkot musuh Allah yaitu iblis sehingga dia dilaknat. Sehingga kata sebagian orang ahli hikmah mengatakan salah satu dari 3 pokok kerusakan yang dimiliki oleh manusia itu apabila ada rasa takabur di dalam dirinya. Lawang aku iso ceramah kok, ngerti agama dan lain sebagainya, nah apa to dadak hormat biasa karo wong ngono kuwi. Itu namanya takabur. Perasaan semacam itu yang lama-lama akan menjadi api yang membakar terhadap dirinya. Merasa dirinya akan lebih baik, dia tidak sadar bahwa kelak siapapun orangnya, betapapun hebatnya, seberapa tinggi ilmu dan derajat yang dia miliki di dunia, toh juga akan kembali kepada tanah, menggunakan kafan yang sama, tanah yang sama, dan akan ditinggalkan bersama. Dia gak ingat dulu sebelum dia diciptakan oleh Allah dia hanya berbentuk air yang tidak ada harganya, bahkan lebih hina daripada sarang burung walet. Sarang burung walet itu masih nominal, tapi kalau air mani itu gak ada yang jual. Sehingga dia lupa kalau dilihat dari seluruh bentuk tubuhnya isinya itu cuma 80% berkutat pada sekitar perut, yang mana isinya itu kotoran semua, tubuhnya tidak lebih dari seonggok daging yang dikuliti kemudian berisi darah dan tulang. Jadi kalau mengingat hal semacam itu, maka apa yang disombongkan oleh manusia? Silahkan Anda sombong, silahkan Anda merasa lebih baik dalam hal apapun dari orang lain, tapi ingat semua akan kembali kepada tempat yang sama dan semua akan binasa. Wa amal hirsu, hirsu ini terlalu berlebihan, itu dilakukan oleh Nabi Adam. Haitsu qila lahul jannah kulluha mubahat, di mana waktu itu Nabi Adam diperbolehkan untuk mengkonsumsi apapun yang ada di surga kecuali satu pohon. Fahamalahul al-hirsu, sehingga pada saat itu istri Nabi Adam terlalu berlebihan ingin memakan semuanya, sehingga mengakibatkan Nabi Adam dan istrinya diusir oleh Allah dari surga dan diturunkan ke dunia. Sehingga orang yang terlalu berlebihan itu juga menjadi pokok dari kesalahan, dari kerusakan yang akan ditimpanya. Bolehlah ketika hari raya kita memiliki hal-hal yang baru, senang dengan sesuatu yang baru, pakaian baru, rumah dicat dengan baru, ada yang memiliki kendaraan baru, barangkali ada bapak-bapak yang mungkin memiliki pasangan yang baru. Boleh, tidak apa-apa, asalkan izin dulu, walaupun itu berat.
Jadi hal-hal yang baru kalau berlebihan itu seperti halnya apa terjadi mungkin tadi malam ketika saya lewat di apa itu di Jalan Doho itu nggak berjubel semacam itu ya. Itu macetnya itu lama, antrenya itu luar biasa karena semua ingin hal-hal yang baru, terutama toko pakaian. Yang memburu pakaian itu sampai antri sampai ngemper ngajengi toko niku kekuatan nih. Kenapa? Ya karena menginginkan sesuatu yang baru. Jadi karena berjubel semacam itu sehingga mengakibatkan ya hal-hal yang kurang enak lah. Seperti antri terlalu lama, kemudian jalanan menjadi macet. Ya karena sesarengan ingin memiliki pakaian yang baru ketika hari raya. Gimana nopo-nopo maksudnya. Cuman kalau berlebihan itu yang nggak boleh. Ya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mawon. Baru juga nggak masalah. Yang terakhir wa amal hasadu. Nah, ini hasad ini iri dan dengki. Fakana asluhu min qabil. Iri dan dengki itu pertama kali dilakukan oleh putra Adam, yaitu namanya Qabil, haitsu qatala akhahu, yang menyebabkan dia membunuh saudaranya sendiri yaitu Habil. Fasor kafir, karena dia membunuh saudaranya sendiri, berangkat dari rasa hasud, berangkat dari iri dan dengki, menyebabkan dia menjadi orang yang kafir. Ya karena Qabil gak terima dia menikah dengan saudaranya yang lebih jelek daripada saudara aslinya. Dan Adam ketika lahir dua-dua, yang pertama laki-laki perempuan, yang kedua juga laki-laki perempuan. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk dikawinkan, dinikahkan yang disilang, Qabil dengan saudaranya Habil, Habil dengan saudaranya Qabil. Si Qabil gak terima karena dia menikah dengan saudaranya Habil yang notabene secara paras lebih jelek daripada saudara kandungnya. Karena dia nggak diterima, muncullah perasaan hasud, iri. Bejo banget Habil iki bojone ayu bisa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Jadi zaman sekarang kalau orang bertengkar masalah pasangan atau KDRT dan lain semacamnya, itu bisa jadi DNA Qabil ada pada dirinya. Bisa jadi semacam itu. Dan dia karena hasud melakukan hal semacam itu. Wa ukiya, dan diceritakan anak iblis ja'a ila babi Fir'aun. Suatu ketika iblis datang pada sahabatnya yaitu Fir'aun. Faqara'al bab fasta'dana. Sesampainya iblis di depan kediaman Fir'aun, dia ketok pintu. Entah assalamualaikum atau enggak, saya kurang paham. Faqala Fir'aun, lalu Fir'aun bilang, "Man hada?" Siapa di luar? Qala iblis. Saya iblis. Oh, kata Fir'aun, oh, saudara saya. Amma law kunta ilahan la arafta man bil bab. Katanya kamu Tuhan, kok masih tanya siapa yang di pintu? Tuhan macam apa itu? Kata iblis, itu iblis yang bilang. Yuk, jadi faqala Fir'aun, udhul ya mal'un, ra usah kakek ngomong dan mlebu. Jadi iblis itu waktu ketok pintu itu bilang, Fir'aun bilang, siapa yang di pintu, siapa yang di luar gitu. Dan kalau iblis diomongin, dijawab sama iblis, katanya kamu mengaku Tuhan, kok masih tanya siapa yang di pintu? Harusnya kan kamu sudah tahu Tuhan macam apa, awak lagi on. Lalu dibilang sama Fir'aun, serausakan cangkem dan melebu iblis. Karena dua-duanya sama dilaknat ya. Sumakola, lalu iblis bilang sama Fir'aun, ata'rifu ala wajhil ardi syarwan minni wa minka. Tak omongi, sampean ngerti ora? Wong sing luwih ala, luwih elek kelakuane tinimbang karo aku, tinimbang sampean. Jari iblis. Jadi secara tidak langsung si iblis ini mengakui kok dirinya itu orang makhluk yang paling rendah dan paling jelek secara tidak langsung. Sampai dia bilang kayak gini sama Fir'aun, kamu tahu nggak orang yang lebih hina, lebih buruk daripada kita itu udah paling buruk loh.
saya dilaknat seumur hidup. Kamu ngaku Tuhan, itu udah paling buruk gitu. Masih ada loh yang lebih buruk dari kita. Itu kata iblis sama Firaun. Jadi percakapan mereka berdua semacam. Kola iblis. Lalu iblis bilang, "Naam, ya. Saya tahu orang yang lebih buruk daripada kita berdua itu adalah al-hasid, wong sing iri karo wong sing dengki." Jadi tiang sing iri, tiang yang dengki, yang memiliki perasaan hasud di dalam dirinya, itu kata makhluk yang paling buruk di dunia. Bahkan alam semesta, yaitu iblis dan Fir'aun, itu lebih jelek loh dari itu. Hati-hati Pak, nggih. Pilih terbesit perasaan iri lalu dengki. Datang manah kula kalih jenengan niku kita sudah menjadi pribadi yang jauh lebih buruk daripada iblis, daripada Fir'aun, yang notabene dua-duanya disebutkan dalam Al-Qur'an adalah minal kafirin, minal hasidin, yaitu orang yang hasud. Innali shadiqon, kata iblis lalu cerita, aku ini duwe kanca, ajabani ila kulli ma da'utu min syarrin. Setiap tak kon ngelakoni Allah, setiap tak bisiki perbuatan jelek, dilalah kanca kuwi tak dilakoni kabeh. Fakultu lahu, basan ngono tak omongi, qad wajaba alayya haqquk fasal minni haja. Wis semua perbuatan jelek yang kubisikkan di telingamu itu sudah kau lakukan, maka sekarang mintalah apapun terhadapku, kata iblis, maka akan kukabulkan. Itu temannya iblis. Lalu si orang ini bilang, temannya iblis, lejari bakaratu, tonggoku duwe sapi. Kata orang tersebut, famitha, patenono kabeh sapine. Lalu iblis bilang, la quwata li ala dzalik, semua aku nek mateni sapine, aturi itu anu syarf, aturi itu an uktiyaka asyraba qaratin makanaha, tapi awakmu iso tak kei sapi 10 luwe akeh sangka sapine tanggomu. Piye? Jadi temannya iblis ini itu semenjak dulu hingga waktu yang tidak ditentukan, ketika dibisiki perbuatan buruk itu pasti dia melakukan. Intinya orang ahli maksiat. Nah karena si iblis sudah mengakui pertemanannya, wah iki tondo-tondo ning wong sing sesuk bakal dadi kancaku nang neraka iki. Ya wis lah, tak kei bonus nang dunya saiki. Wis arep njaluk apa sampean? Tekoki karo iblis. Aku gak njaluk apa-apa. Gak njaluk dunya, gak njaluk sugih gak. Lah njaluk apa? Kae lho, tanggoku duwe sapi. Patenono kabeh. Gak seneng tanggane duwe sapi. Mantun ngoten. Iblis bilang, timbang aku mateni sapine tanggomu, piye nek kowe tak kei sapi 10 piye sing apik-apik piye? Ora. Fakola, tiang niku ngendika, la uridu illa halakah. Aku gak kepingin sapi tawanan sampean. Asih tak kepingin iki sapine tanggomu ki mangko mati kabeh. Fa'alimtu annal hasid. Dari sini iblis menyimpulkan bahwasanya orang yang iri dengki syarrun minni wa minka, kata iblis, itu lebih jelek daripada saya dan daripada kamu Fir'aun. Lah wis tak tawani sapi 10 sing luwe apik timbang gone tanggane. Ki ora gelem, malah njaluk sapine tanggane sing mati. Wis arep tak kei dhuwit sakmono kae ora gelem. Malah njaluk dhuwit tanggane kuwi elang. Malah njaluk omahe tanggane sing lagi dibangun kuwi ambruk. Malah njaluk mobile tanggane sing lagi tuku kuwi dicolong wong. Malah njaluk motore tanggane sing lagi kredit kuwi dibegal karo wong. Padahal wis tak tawani enpek lho. Tak tawani PCX sing luwih apik. Ora gelem wong kuwi. Malah kepengin motore tanggane sing kredit ilang malah. Lah kuwi nek wong sing ora luwih ala tinimbang aku karo awakmu ora enek kaya ngono. Padahal tawaran iblis itu jauh lebih menggiurkan. Ora gelem.
Kenapa dia nggak mau? Karena hatinya nggak menginginkan sesuatu dimiliki oleh orang lain, karena dia nggak suka nikmat yang telah Allah berikan kepada orang lain, sehingga dia ingin orang lain menderita. Nek aku gak, kata iblis, nek aku ora kepengin ngono asli. Penting dekne maksiat cukup, mbuh dekne menderita, mbuh ora apa jare. Lah kok dekne malah kepengin salah wong ahli maksiat, sing kepengin tonggone melarat. Itu termasuk, kata iblis, wong sing luwih ala tinimbang aku, tinimbang awakmu Fir'aun. Jadi nek diukur awake dhewe sing apik ya ngoten. Jadi orang hasud itu jauh lebih buruk dari dua musuh Allah yang terbesar, yaitu iblis dan Fir'aun yang dilaknat seumur hidup. Jadi hadirin rahimakumullah, penyakit hati berupa iri dan dengki itu benar-benar dapat mengakibatkan kita atau mereka yang memilikinya, satu, menjadi musuh Allah yang lebih jelek dari Fir'aun, dari iblis. Yang kedua, mengakibatkan mental penakut, mengakibatkan orang yang semacam itu akan menderita seumur hidup karena banyak hal yang tidak dia suka ketika orang lain bahagia. Jadi marilah Ramadan ini benar-benar melatih diri kita untuk, satu, lebih qanaah, kedua, surur, bahagia dengan apa yang telah Allah berikan, merasa cukup. Bahagialah dengan kebahagiaan orang lain. Kita ikut mendoakan semoga ketika orang lain mendapatkan nikmat, kita mendoakan dan semoga nikmat tersebut juga bisa hinggap kepada kita. Minimal semacam itu. Minimal kalau kita nggak bisa atau belum mendapatkan nikmat tersebut, minimal ketika kita mendoakan nikmat tersebut nanti suatu saat akan hinggap kepada kita. Tapi karena kita tidak pernah tahu urusan hati, kita yang tahu hanya yang pribadi masing-masing. Oleh karena itu selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga hati kita untuk tidak jatuh ke dalam iri dan dengki, karena itu benar-benar dapat membakar dan menghanguskan semua kebaikan kita. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, semoga ada manfaatnya. Kiranya ada kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.